Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT sehingga selalu sehat dan tiada kurang suatu apapun. Amin. Allahumma amin. Saya harap hendaknya anak-anak masih tetap semangat, tata hati, tata pikiran, agar di dalam kita tolabul ini walaupun melalui jaringan online ya senantiasa mendapat bimbingan dari Allah SWT sehingga dipermudah dan akhirnya bernilai ibadah. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi Quran hadis dengan tema lafal Quran surah Az-Zalzalah beserta artinya. Anak-anakku, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran, yaitu 1. Mengenal surah Az-Zalzalah. 2. Membaca surah Az-Zalzalah dengan benar dan fasih. 3. Menghafalkan surah Az-Zalzalah dengan benar dan fasih. 4. Memahami arti dari surah Az-Zalzalah. Anak-anakku, yang pertama kita membahas tentang mengenal surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah terdiri dari 8 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah. Mengapa disebut dengan surah Makkiyah? Karena surah Az-Zalzalah diturunkan di kota Mekah. Surah Az-Zalzalah merupakan urutan ke-99 di dalam Al-Quran. Dan nama surah Az-Zalzalah diambil dari ayat pertama, yaitu lafal atau kata zilzal yang artinya guncangan. Dan selanjutnya lafal surah Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasturun nasu asbaqal yuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Penyayang. 1. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. 2. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. 3. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? 4. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. 5. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. 6. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. 7. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
8. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Selanjutnya, memahami arti surah Az-Zalzalah. Isi kandungan atau pembelajaran yang dapat diambil dari surah Az-Zalzalah adalah tentang peristiwa terjadinya hari kiamat, yaitu 1. Semua yang ada di dunia akan diguncang dengan guncangan yang dahsyat, sehingga semua yang ada di dunia akan hancur dan binasa. 2. Semua manusia akan kebingungan mencari tempat untuk menyelamatkan diri. 3. Pada hari itu semua manusia akan diminta pertanggungjawabannya atas semua amal perbuatan selama di dunia. Dan 4. Bagi mereka yang banyak amal kebaikan masuk surga, dan bagi yang beramal kebaikannya sedikit akan masuk neraka. Anak-anakku, dari pengertian ataupun pengenalan tentang surah Az-Zalzalah, lafal, arti, serta memahami arti surah Az-Zalzalah, dapat kita ambil kesimpulan, ya anak-anak, bahwa dunia ini akan hancur, akan binasa pada suatu akhir masa yang dikenal dengan istilah hari kiamat, yang diterangkan sebelumnya pada surah Al-Qari'ah tentang hari kiamat, ya. Pada hari kiamat itu manusia seperti aneh atau laron yang berterbangan, gunung-gunung itu ya bertebaran seperti kapas yang berhamburan. Dan pada surah Az-Zalzalah ini lebih dahsyat lagi, bahwa hari kiamat semua akan diguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. Manusia akan kebingungan mencari tempat berlindung. Dan pada hari itu juga anak-anak, ya, manusia akan dikumpulkan dan akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama di dunia. Ya, barang siapa yang amal kebaikannya lebih berat timbangannya, lebih banyak, tentunya akan menempati surga. Dan bagi mereka atau manusia yang kurang amal kebaikannya, banyak kejahatannya, akan masuk ke suatu tempat yang mengerikan, yaitu tempat neraka. Lah sekarang anak-anak, bagaimana dengan kita semua? Tentunya ingin toh yang masuk surga. Kalau demikian, mari ya anak-anak, mulai saat ini juga, mulai detik ini juga, kita memperbanyak amal perbuatan, amal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar, baik melalui lisan, melalui pikiran, juga dengan perbuatan. Yang melalui lisan, contoh kita memperbanyak zikir, membaca, menghafal surah Az-Zalzalah, dan seterusnya, menggunakan dengan kata lisan dengan kata-kata yang selalu baik, ya, ke semua orang. Juga yang dengan hati atau pikiran, hendaknya kita tidak mempunyai niat yang jahat, tidak dendam, dan seterusnya. Nah, dengan perbuatan, seperti kalau kita di rumah, ya apa yang bisa kita perbuat di rumah, contoh pekerjaan orang tua, kita bisa membantunya, mungkin menyapu halaman, menyapu lantai, mencuci piring, menjaga adik, dan seterusnya. Juga peduli lingkungan di sekitar rumah, kalau ada kotor mari kita bersihkan, ya, di jalan bertemu orang lain, kok itu tadi ada anak kecil bertengkar, kita melerai, dan seterusnya. Dan jangan lupa anak-anak, ya, ada yang lebih penting. Kalau kita mengerjakan sesuatu apapun, hendaknya dengan niat ikhlas dan niat hati yang bersih, hanya untuk ridho Allah, sehingga akan dicatat
ya akan menjadi tabungan kita amal baik dan nantinya pada hari akhir kita dikumpulkan termasuk golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya dan kita akan masuk ke surga. Amin. Allahumma amin. Dan selanjutnya anak-anak sebagai penutup pembahasan ini ada tugas yang harus anak-anak kerjakan, yaitu hafalkan Quran Surah Az-Zalzalah beserta artinya. Demikian anak-anak pembahasan pada hari ini. Semoga ada manfaat dan berkah. Dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.